Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi. Alkitab berkata untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu datang, ada juga waktu pergi. Ada waktu berjumpa, ada waktu juga untuk berpisah. Dan ini waktu yang paling excited. Karena kami akan segera pulang hari Selasa besok saudara. Oh stop kedinginan. Akan kepanasan lagi dan kebanjiran di Jakarta. Puji Tuhan, amin. Kemarin ready for snow, sekarang ready for banjir, saudara. Puji Tuhan, terima kasih jemaat Tuhan, Ibu Shirley dan Pak Lukas yang sudah memberkati kami. Selama 3 hari minggu kami ada di Philadelphia, di New York. Jemaat Betani emang keren abis, luar biasa. Kasih salam dong kiri kanan, lo tuh keren abis. Lo tuh luar biasa banget gitu ya. Bersyukur kepada Tuhan tuh waktu berfellowship bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang manis, orang-orang yang luar biasa. Haleluya, saya bersyukur. Saudara punya gereja yang people oriented. Saudara punya gereja yang berorientasi kepada manusia. Tujuan Tuhan datang ke dunia bukan untuk satu event, bukan untuk satu program. Tapi tujuan Yesus datang ke dunia untuk manusia, untuk saudara dan saya. Selama gereja ini oriented people, Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa. Dan gereja ini akan semakin kuat, semakin bertumbuh. Amin. Sebagai salam perpisahan, saya mau nyanyi sebuah lagu lagi. Saudara boleh gak sih? Ini gak lagi promo album, karena albumnya belum selesai saudara ya. Nanti saudara selesai dibeli, jangan sampai enggak ya. Nah saudara, satu lagu yang diciptakan oleh seorang teman, ini salam perpisahan saudara. Teman saya ciptakan lagu ini bagus banget, ini lagu lama tapi lagu ini memberkati saya. Saya mengajak Bu Sylvie dan Pak Okto untuk nyanyi sama-sama. Suara saya serak saudara. Habis tiap hari konser terus sama Beyonce, Katy Perry, sama Justin Timberlake saudara ya. Jadi serak nih, ya jadi ditolong ya. Haleluya, lagunya bagus banget. Saudara pasti tahu lagunya, yang sudah lama jadi orang Kristen pasti tahu lagunya. Ini lagunya. Silakan Koji. Aku datang, ya Tuhanku. Aku rindu menyenangkanmu. Aku masuk ke hadiratmu, Yesus Allahku. Aku tahu kau pembelaku. Aku tahu kau penolongku. Aku tahu kau penghiburku. Yesus, kau segalanya bagiku. Tiada yang sukar di matamu, tiada yang mustahil di hadapanmu, oh Yesus. Sungguh ku bangga padamu, hanya kau Yesus yang sangat ku cinta. Aku tahu kau pembelaku. Aku tahu kau penolongku. Aku tahu kau penghiburku. Yesus, kau segalanya bagiku. Nyanyikan sama-sama, katakan. Tiada yang sukar di matamu,
Tiada yang mustahil di hadapanmu, oh Yesus. Sungguh ku bangga padamu, hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Percaya nggak saudara? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. He can do all things. Nothing impossible with Him. Semuanya Dia bisa kerjakan. Yang tidak mungkin Dia bisa buat menjadi mungkin. Bagi setiap kita yang mengasihinya. Haleluya. Tiada yang sukar di matamu, tiada yang mustahil di hadapanmu, oh Yesus. Sungguh ku bangga padamu, hanya Kau Yesus yang sangat ku. Semua katakan, tiada yang sukar, tiada yang sukar di matamu, tiada yang mustahil di hadapanmu, oh Yesus. Sungguh ku bangga padamu, hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Oke, terima kasih Pak Okto, Bu Silvi. Kita buka firman Tuhan, kitab Kejadian pasal yang kedua. Kita mempelajari ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25 menulis demikian. Kejadian 2. Tema kita pada bulan ini adalah anugerah memampukan kita mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Kejadian 2 ayat yang ke-18 sampai 25 dikatakan demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dan dibawanyalah kepada semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Kita baca bersama ayat 24, 1, 2, 3. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu. Tetapi mereka tidak merasa malu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, satu hal yang Tuhan kasih, satu hal yang Tuhan cintai adalah keluarga. Satu hal yang Tuhan cintai, satu hal yang Tuhan kasih adalah pernikahan, rumah tangga.
Kenapa Tuhan cinta keluarga? Kenapa Tuhan cinta rumah tangga? Karena Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang membangun, Tuhan yang mendesain satu keluarga. Dan kalau kita lihat sekarang keadaan keluarga porak-poranda, keadaan keluarga memprihatinkan. Saya nggak tahu di Philadelphia, saya nggak tahu di Amerika. Tapi satu tren sekarang di Indonesia, angka perceraian itu meningkat mungkin sudah hampir 50-70%, saudara. Dulu orang bercerai itu malu banget. Menggugat cerai pengadilan itu malu banget. Tapi sekarang, saudara, semua orang sepertinya mau cerai. Bukan cuma para selebritis, bukan cuma orang-orang top, tetapi juga hamba-hamba Tuhan, bahkan anak-anak Tuhan. Bukan cuma artis seperti Ayu Ting Ting yang sedang menggugat cerai suaminya Angie. Bukan cuma Vena Melinda, no. Satu hal yang menyedihkan, perceraian, ketidakharmonisan terjadi di rumah tangga anak-anak Tuhan. Bahkan di rumah tangga hamba-hamba Tuhan. Saya sedih, saya nangis di hadapan Tuhan. Saya mau beritahu saudara, iblis ingin menghancurkan apa yang Tuhan bangun. Tapi Tuhan selalu ingin memulihkan apa yang dia sudah bangun dalam hidup setiap kita. Nah, pada siang ini saya mau bagikan how to build the strong marriage. Bagaimana kita membangun rumah tangga yang harmonis. Kemarin Miranti cerita sama saya, dia memfoto satu pernikahan orang bule, orang Amerika. Waktu selesai fotonya dia kasih sama orang itu. Dia bilang, gak usah deh, buat kamu aja. Karena I sudah divorce, sudah pisah, saudara. Bayangin, rumah tangga cuma sebulan. Emangnya buat empe-empe kali, saudara ya. Cuma yang dikasih Tuhan, ngeri banget. Di Indonesia juga terjadi seperti itu, saudara. Pesta besar, dirayakan dengan biaya miliaran rupiah. Di tempat yang gedung yang bagus, yang datang pejabat, tapi cuma tahan beberapa bulan saja. Jemaat yang dikasih Tuhan, rumah tangga sedang diserang iblis. Keluarga sedang diserang iblis. Pernikahan sedang diserang iblis. Tapi saya mau beritahu, Tuhan justru sedang bekerja. Melawat keluarga dengan luar biasa. Tuhan sedang memberkati keluarga. Saya percaya, gak ada orang yang menikah ingin bercerai. Gak ada, saudara. Tapi faktanya, ada banyak rumah tangga tidak harmonis. Ada banyak rumah tangga tidak bahagia. Ada banyak rumah tangga yang berakhir pada perceraian. Saudara, sekarang saya mau bagikan 3 kunci. 3 hal yang penting untuk kita membangun rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga yang kuat. Rumah tangga yang harmonis. Yang pertama, kita harus punya fondasi yang kuat. Kita harus punya fondasi yang benar. Kalau kita membangun gedung yang tinggi, yang penting bukan desainnya. Yang penting bukan bagaimana bentuknya, tapi yang penting adalah fondasinya. Ketika fondasinya lemah, maka gedungnya juga akan ambruk. Tapi kalau fondasinya kuat, gedung itu akan kuat. Maka dari itu dalam rumah tangga yang penting adalah fondasinya. Dasar daripada pernikahan kita. Dasar daripada perkawinan kita. Dasar dari kita membangun rumah tangga itu penting. Ada banyak macam motivasi orang dalam membina rumah tangga. Ada orang yang menikah karena kesempatan. Kesempatan mendapat jodoh yang punya kepribadian. Mobil pribadi, deposito pribadi, sudah aset pribadi. Ada orang yang menikah karena mungkin sudah waktunya. Merasa omanya sudah tua, pengen lihat dia merit. Makanya dia merit demi omanya, saudara. Ada banyak orang yang juga menikah karena terpaksa. Betul gak saudara ya? Terpaksa sudah hamil, terpaksa sudah kecelakaan. Ada banyak alasan orang menikah. Ada banyak alasan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali fondasi pernikahan ini yang penting. Fondasi ini yang kita sering lupakan, sehingga akhirnya rumah tangga kita hancur berantakan. Dari ayat yang kita baca, fondasi yang benar dari rumah tangga. Orang-orang suka bilang, cinta om, cinta. Makan tuh cinta, saudara. Hari ini bisa cinta, minggu depan bisa gak cinta, saudara. Apalagi laki-laki. Dia bisa ngomong, I love you sama si Nani, I love you sama si Christine, I love you sama si Yola. Bisa ngomong, itu laki-laki buaya. Kecuali saya tentu saja. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan. Saya mau beritahu. Kalau kita membangun rumah tangga kita karena cinta, itu lemah banget. Cinta bisa hilang kok.
Contohnya suami istri yang sudah menikah lama, yang sudah punya anak. Saya mau nanya nih suami-suami. Saya mau nanya istri-istri. Lebih sayang pasanganmu apa anakmu? Halo? Semua bilang, Pak lebih sayang anak. Kangennya bukan sama istri, sama siapa? Anak. Yang diteleponin bukan istri mau makan-makan lah, nggak makan sudah, memang gue pikirin. Tapi anak gue jangan coy, betul nggak saudara? Nah cinta bisa hilang. Kalau kita membangun rumah tangga kita atas dasar cinta, rumah tanggamu nggak akan kuat. Kalau kita membangun rumah tangga kita, dasarnya adalah siapa? Tuhan. Dasarnya adalah Yesus. Kalau saya ditanya, kenapa saya menikah? Satu hari saya tanya istri saya, sayang, kenapa? Istri saya tanya saya, sayang, kenapa kamu menikah sama saya? Saya bilang, kepepet saudara ya. Udah umur 40 waktu itu, daripada nggak laku, enggak lah. Yang terus saya balik lagi, ini bercanda. Terus saya tanya lagi, kalau kamu, kenapa kamu married sama saya? Istri saya bilang, kilaf katanya saudara ya. Jemaat tuh ini bercanda. Kenapa saya menikah dengan istri saya? Karena Tuhan. Tuhan yang mempertemukan kami. Tuhan yang menjodohkan kami. Saya itu menikah terlambat, umur 40 tahun. Saya kasih tips ya. Sama yang lajang tua yang belum married saudara ya. Saya mau kasih tips 3B. Pernah gak saya ceritain, tapi saya mau bagikan deh. 3B dalam mencari jodoh. Yang pertama, berdoa. Doa minta sama Tuhan. Yang kedua, berusaha saudara. Sering-sering mejeng di Old City sana, saudara ya. Di bule-bule main itu ya. Tapi jangan di Cancel Road ya, nanti salah saudara ya. Nah saudara, mejeng gitu ya. Orang dulu bilang anak perawan gak boleh duduk depan rumah, keliru. Sekarang mesti mejeng depan rumah. Saudara, bisa ada yang lewat. Berusaha, kalau berdoa belum berhasil, berusaha. B yang ketiga, bercermin saudara ya. Kalau belum laku juga ngaca saudara. Nah saya mau beritahu saudara sekalian, saya menikah terlambat. Kenapa? Saya ini cusi banget, memilih banget. Saya itu orangnya perfeksionis. Saya mencari Dewi dari surga secantik Kuan Im turun ke bumi ini. Gak ada. Karena saya bukan laki-laki yang sempurna. Engkau cari Mr. Handsome, mukamu sedang-sedang, kesian dari saudara. Nah saya mau beritahu jemaat Tuhan. Kenapa kami menikah? Karena Tuhan. Tuhan yang mempertemukan kami. Saya bergumul soal jodoh. Saya nggak sembarangan soal jodoh. Bukannya sombong ya. Saya mau bicara jujur. Yang ngefans sama saya itu banyak banget Bapak Ibu saudara sekalian. Dari oma-oma, tante-tante, semua anak-anak perawan itu ngefans sama saya. Yang naksir saya dari yang normal sampai nggak normal. Dari yang benar sampai yang error Bapak Ibu saudara sekalian. Nah kalau saya mau married gampang. Ganteng, keren, pintar. Apa yang kurang gitu lah. Bobot bibit bebek memenuhi syarat. Qualified saudara ya. Excellent. Tapi saya nggak gampang. Saya bergumul, saya berdoa. Saudara waktu saya ketemu sama istri saya berharap jodoh itu masalah penting. Saya berharap waktu saya ketemu jodoh saya. Ada sesuatu yang spektakuler. Sesuatu yang sensasional. Aktual, tajam, dan terpercaya. Tuhan berikan buat saya. Saya bayangkan. Waktu saya ketemu sama satu cewek. Tiba-tiba bumi gemetar. Langit bergoncang. Robek langit. Dan ada petir menyambar-nyambar. Dan ada suara berkata. Inilah jodohmu. Saya pikir gitu saudara. Waktu saya ketemu istri saya. Saya cuma dengar suara kecil dalam hati saya bilang. Ini jodoh kamu. Ini yang tepat buat kamu. Waktu saya ketemu istri saya bilang, Tuhan gak salah tuh. Tuhan tuh gak salah pilih, gak level gue banget di cewek gitu loh ya. Gak level. Saya suka cewek yang keren gitu ya. Cewek yang dandan, yang rambutnya shalom gitu saudara ya. Cewek yang cipikat, gimana lo? Sementara waktu saya ketemu istri saya, orangnya culun. Orangnya simple, sederhana, pendiam kelihatannya saudara ya. Waktu itu. Nah saudara, setelah married baru ketahuan hebatnya. Nah saudara, jujur. Tapi suara itu bilang, ini jodoh kamu. Ini jodoh kamu. Dan akhirnya kita mulai approach lah. Dan satu hal yang lucu adalah, istri saya kan, saya pernah cerita ya. Dia tuh pernah pacaran sama seorang cowok 7 tahun.
Yang saya bilang cowoknya K3JH itu ya. K3JH. Kurus, kering, kerempeng, jelek hidup, saudara ya. Nah, pacaran sama cowok itu 7 tahun. Akhirnya putus. Nah, pastilah kecewa, pastilah broken heart, pasti. Nah, waktu itu dia berdoa, Tuhan, aku udah putus sama cowok ini. Aku minta Tuhan kasih aku cowok dan dia buat deadline. By the end of this year. Contohnya ini bulan Februari. Dia doa sampai akhir tahun ini Tuhan kasih jodoh. Kalau enggak Tuhan kasih jodoh, enggak kawin juga enggak apa-apa. Dia udah siap gitu. Dia minta by the end of this year. Akhirnya waktu itu dia doa. Dia tunggu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli berlalu. Enggak ada cowok yang nongol, saudara. Cuma aku acong yang muncul dari Medan, saudara. Dan enggak ini dia, enggak idola dia. Sampai akhirnya Tuhan tuh hebat, saudara. Akhir Desember mau berakhir. Tiba-tiba Tuhan kirim Brad Pitt ke Medan. Dan akhirnya ketemu, saudara ya. Kok iri banget sama saya ya. Sentimen banget jemaat di sini. Nah, saya mau beritahu jemaat Tuhan. Dan kalau saudara tanya kenapa kami menikah. Karena kami tahu Tuhan yang menjodohkan kami. Kalau fondasi rumah tangga kita Tuhan, apapun konflik, apapun masalah, pasti bisa diselesaikan. Karena di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Di dalam Yesus selalu ada kasih mesra. Kami selalu landaskan rumah tangga kami di dalam Tuhan. Setiap pagi, setiap malam kami tidur, kami bangun, kami doa. Karena kami tahu, kami bisa bertahan sampai hari ini karena Tuhan, saudara. Kalau bicara tentang masalah manusia, sudah lama kami pisah. Istri saya waktu baru married sama saya, dia bilang saya kecewa banget. Dia pikir married sama pendeta, pasti rohani banget ya. Rumahnya penuh dengan malaikat terbang, haleluya, haleluya. Dia pikir, ternyata pendeta juga manusia biasa. Pendeta terdiri dari darah dan daging. Bisa marah, bisa kecewa, bisa ngomel. Pendeta juga manusia. Dia kok gini sih katanya. Saya mau beritahu saudara. Tetapi kenapa kami bisa bertahan sampai hari ini? Karena kami punya dasar yaitu Tuhan. Kalau Anda ingin rumah tangga Anda harmonis. Kalau Anda ingin rumah tangga Anda bahagia. Kalau Anda ingin rumah tangga Anda kuat. Saya mau beritahu. Masing-masing fokus ke Yesus. Masing-masing fokus kepada Yesus. Apapun konflik. Apapun masalah. Bisa terjadi. Tapi saya percaya. Di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Di dalam Yesus selalu ada kemenangan. Saya nggak katakan rumah tangga saya nggak ada konflik. Sering bertengkar. Kami ini suami istri kayak lem dan perangko. Kemana-mana berdua. Bahagia bersama, berantem bersama. Pokoknya enak banget saudara ya. Saudara pikir semakin sering ketemu, semakin sering. Nah jujur itu saudara. Semakin sering ketemu, semakin sering berantem. Jujur semakin sering. Dan hebatnya suami istri kita berantem, kita ribut. Bukan masalah besar. Bukan masalah kebijaksanaan Obama. No. Bukan soal dolar dengan kurs rupiah 12.000 sekian. No. Kita berantem gara-gara masalah yang kecil. Sepele. Saudara saya ini orangnya kreatif. Istri saya ini orangnya melankolis. Orang melankolis itu teguh. Orang melankolis itu steadfast. Orang melankolis itu sekali ya, tetap ya. Jadi motonya istri saya, sekali amin. Sampai mati pun amin. Itu istri saya. Jadi kalau misalnya kita mau makan, kita ribut gara-gara itu. Kita di mobil mau keluar makan. Makan apa nih? Kita rundingan. Istri saya itu ketahuan. Orangnya itu vintage banget. Tradisional banget. Jadi kalau dia udah suka A terus gitu. Kalau dia udah suka B terus. Orangnya nggak avanturir. Jadi kalau sudah di A ya bolak-balik di A, bolak-balik di A, bolak-balik di A. Sampai nek memuntah. A lagi. Itu dia orangnya. Dia nggak suka nyoba-nyoba tuh nggak suka. Nah seringkali udah kita mau di mobil. Tentuin mau makan di mana. Putusin di A. Saya ini orangnya kreatif. Orang pintar kan kelihatan kreatif saudara. Terus saya bilang sayang. Gimana kalau kita jangan di A. Kita coba B. Coba C. Coba D. Coba marah tuh. Sekali A. Tetap selama-lamanya A. Nah saya gitu ribut tuh. Lu aja kok egois banget. Lu gitu sudah. Nah ribut tuh. Kita sering ribut masalah-masalah kecil. Betul gak? Saya pernah cerita di FA. Kita suami istri berantem itu gara-gara bercanda-bercanda. Ledek-ledek. Jadi panas. Sudah.
Jadi ribut, gara-gara ngeledek-ledek sudah. Itulah uniknya suami istri. Tapi hebat, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Di dalam Tuhan selalu ada kemenangan untuk setiap konflik kita. Kami belajar, apapun konflik yang kami alami, cepat selesaikan. Moto kami dalam rumah tangga 2. Yang pertama, dilarang berteriak pada saat bersamaan. Kecuali kalau ada kebakaran dan ada maling, saudara. Benar. Banyak orang tahun pertama menikah, suami teriak, istrinya dengar. Tahun kedua, istrinya teriak, suaminya dengar. Tahun ketiga, dua-duanya teriak, yang dengar siapa? Tetangga. Nah, saya mau beritahu saudara, dilarang berteriak pada saat bersamaan. Yang kedua, kita punya moto gini, apapun masalah, cepat selesaikan. Cepat selesaikan. Kalau kami misalnya marah-marahan, sebelum tidur kami bereskan. Kenapa tadi kita ribut? Kenapa tadi kita berantem? Dan biasanya sebagai kepala keluarga yang baik, saya yang mengalah duluan, saudara. Dan saya survei, ternyata laki-laki itu mengalahnya tinggi, saudara. Kenapa? Karena laki-laki gak tahan diembargo oleh istrinya, saudara. Istri itu tahan loh, 3 hari gak ngomong, tahan. Istri itu bisa loh, seminggu masam bisa. Itu hebatnya istri, saudara. Laki-laki itu saya gak bisa, saya gelisah. Istri saya bisa masak buat saya, dia hidangkan makanan, sembari mukanya bimoli, bibir monyong 5 cm, bisa. Tapi saya yang gak tahan. Saya suka bilang, itu bibir jangan memble. Terus kalau sudah begitu kan dia dari manyun langsung, wah. Kalau sudah itu perdamaian. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, saya mau beritahu. Kalau rumah tangga kita dasarnya Yesus, apapun masalah, pasti ada jalan keluar. Apapun tantangan, pasti ada kemenangan. Karena kita punya Yesus yang luar biasa. Komandan kita, kapten kita, pilot dalam rumah tangga kita, pasti landing dengan selamat. Nama Tuhan dipermuliakan. Apa yang menjadi fondasi rumah tangga kita? Kalau belum Yesus, ayo cari Yesus. Datang sama Yesus. Saya mau beritahu, rumah tangga itu gak gampang. Memang pacar aja enak. Tapi ketika menikah, kenyataannya berbeda dengan pacaran. Pak Firgos bilang tidak seindah warna aslinya. Betul gak saudara ya? Banyak kali saya tuh bilang pacaran tuh nipu. Kayak cowok kayak Serama, ceweknya kayak Sinta. Oh, jangan. Itu waktu pacaran. Sudah menikah. Saya mau beritahu saudara. Ini konflik bisa terjadi. Tantangan bisa ada. Masalah bisa ada. Tapi selama kita punya Yesus memimpin rumah tangga kita. Rumah tangga kita akan kuat. Rumah tangga kita akan harmonis. Diberkati Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kalau Anda ada suami istri anak-anak di sini, usahakan. Setiap hari ada mesbah keluarga. Setiap hari doa bersama. Mungkin selama ini gak pernah. Ayo bapak-bapak aja ada. Yuk sayang. Kumpul yuk doa. Biasanya satu hal yang menyedihkan, kalau doa bersama, yang sering doa suaminya apa istrinya? Sering suami-suami bilang, udah malu aja deh, lu aja deh, malu gua, malu. Saya bilang gak usah malu bapak-bapak, engkau tuh imam dalam keluarga. Engkau bertanggung jawab untuk rohani istri dan anak-anakmu, betul gak saudara? Jadi jadilah imam, pimpin doa, walaupun ditulis pimpin doa. Ya cuma celakanya kalau mati lampu itu yang repot saudara ya, ditulis. Nah jemaat yang dikasih Tuhan, saya mau beritahu saudara. Pimpin doa, baca firman Tuhan, renungkan firman bersama keluargamu. Engkau tuh imam, ambil otoritasmu sebagai imam. Yang bertanggung jawab untuk kerohanian istri dan anak-anakmu. Selama Yesus yang memimpin rumah tanggamu, saya jamin rumah tanggamu akan kuat. Rumah tanggamu akan hebat, diberkati Tuhan. Yang kedua, hal yang kedua yang kita perlukan untuk membangun rumah tangga yang kuat. Membangun rumah tangga yang sehat. Dikatakan tadi ayat yang ke-24 tadi. Dikatakan laki-laki akan meninggalkan istrinya. Dan menjadi apa? Laki-laki akan meninggalkan kok istrinya. Meninggalkan apa? Keluarganya. Mana 24. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Dan bersatu dengan istrinya. Nah saudara, tujuan pernikahan itu harus benar. Bukan cuma fondasi yang benar. Tujuan menikah harus benar. Seringkali saya suka nanya, apa tujuan kalian menikah?
banyak pasangan mengatakan bahwa tujuan mereka menikah untuk bahagia. Kalau Anda menikah untuk mencari bahagia, Anda akan kecewa, saudara. Ternyata fakta kenyataannya menikah seringkali tidak membuat kita bahagia. Amin, Bapak-bapak. Bahagianya sebulan pertama pas honeymoon di Bali atau di Hawaii. Sudah tuh berantem, saudara, betul nggak? Nah, kalau kita menikah mencari bahagia, artinya kalau saya tidak bahagia sama bro ini, saya bisa cari bro ini dong, gitu ya. Karena I'm not happy, baby. I'm not happy with him. So maybe I'm happy with him. Or maybe I'm happy with him, saudara ya. Nah, saya mau beritahu saudara. Kenapa wanita yang ketemu Yesus di Yohanes 4 itu? Dia punya 4 suami dan yang kelima bukan suaminya alias kumpul kebo, saudara. Karena dia cari bahagia. Sama laki-laki pertama enggak bahagia. Coba laki-laki kedua. Sama orang Indo, bocai lah. Coba orang black people. Oh, bocai lagi. Baunya minta ampun. Coba sama orang bule. Weh, sama aja, saudara. Coba sama orang. Sama. Kalau kau menikahnya untuk cari bahagia, kau kecewa. Seringkali menikah enggak membawa bahagia. Tapi saya mau beritahu, kalau tujuan kita menikah, itu benar. Rumah tangga akan hebat. Rumah tangga akan diberkati Tuhan. Tujuan kita menikah, Alkitab berkata, sehingga mereka menjadi satu daging. Satu. Itu tujuan daripada pernikahan. Kenapa kita menikah? Untuk menjadi satu. Ketika kita menjadi satu, maka kebahagiaan, berkat akan melimpah dalam hidup kita. Saya percaya, kalau suami istri bisa bersatu. Suami istri dalam bahasa Inggrisnya blend together. Apa itu? Menjadi satu ya. Lebih bagus blend together ya. Apa blend itu apa ya? Nyampur jadi satu gitu loh ya. Itu kekuatannya hebat banget. Alkitab bilang gini. Jika 2 orang sepakat minta apa saja. Sehati, satu. Minta apa saja. Tidak ada satu pun yang tidak akan tergenapi. Apapun yang kau rencanakan, kalau kau sehati, semuanya akan terlaksana. Saya mau beritahu, bayangkan berkat akan diperintahkan. Bukan cuma dicurahkan, diperintahkan. Tuhan bilang, malaikat, kirim berkat untuk Agus Sultan sama Ligri. Kirim berkat. Saudara, luar biasa. Satu hari saya diajak teman, itu kita ketemu di sebuah mall di Jakarta. Kita ngobrol-ngobrol, waktu kita lagi di jalan ke kafenya, ada pameran, pameran travel. Tour and travel ya. Karena waktu itu mau holiday, jadi banyak travel-travel buat counter di mall, promosi. Nah waktu itu banyak sekali tuh istri saya bilang, saya lihat-lihat dulu ya. Nanti saya nyusul kamu ke kafe. Oh ya gak apa-apa. Terus saya tanya istri saya, kamu mau kemana sayang? Ya kalau boleh, kita kan belum pernah ke Cungkuok. Walaupun mata saya sipit, marga setan, saya gak pernah ke tanah leluhur Wong Fei-yong, saudara. Gak pernah. Kepingin juga ke Cungkuok. Mau lihat Cungkuok itu kayak apa, saudara ya. Terus atau kalau enggak ke Jepang lah. Jepang lagi tren. Orang Indo lagi banyak pergi ke Jepang, saudara ya. Nanti honeymoonnya di Jepang bagus loh kalau jadi. Nah yang ketiga, kepingin tuh ke Korea. Saya kepingin ketemu ponakan-ponakan saya, Super Junior, The Girl Generation. Pengen ketemu dan that's my boy, that's my boy, that's my boy. Saya pengen ketemu sama mereka. Nah saya pengen ke Korea, pengen banget. Jadi saya bilang istri saya, cari deh. Siapa tahu ada promosi. Nah tidak lama istri saya bawa. Istri saya tuh gini, dia itu orang suka ngumpulin brosur. Mau beli rumah ngumpulin brosur. Mau beli mobil ngumpulin brosur. Dan saya mau beritahu. Seringkali brosur tuh jadi kenyataan, saudara ya. Makanya belum punya rumah, kumpulin brosur dulu. Yang belum punya mobil, kumpulin brosur mobil. Nah dia bawa brosur tebal banget ke kafe. Saya bilang, sayang, gimana hasilnya? Mahal papi. Masa ke Jepang atau ke Cina, ke Cungkuok. Satu orang bisa $2,000. Sayang banget ya. Saya pikir berdua udah 5,000-an. Belum belanja-belanja bla bla bla. 2,000-an, 7,000, 10,000. Wih sayang banget. Pergi seminggu Cepet Tiao. Aduh Cepet Tiao itu kan gede banget. 10,000 tuh yang kerja di pabrik kan udah ngences-ngences banget sudah. 10,000 nyarinya. Pergi seminggu gitu aduh sayang banget. Saya bilang sayang nanti aja deh ya. Kalau ada rezeki, kalau ada orang yang kilaf memberkati kita, ya kita pergi deh. Udah ngomong gitu aja.
Nggak apa-apa, istri saya juga nggak ngotot. Akhirnya saudara luar biasa, kita sepakat nih. Kita mau ke Cina, kalau nggak ke Jepang, kalau nggak ke Korea. Benar saudara. Tak sampai seminggu kemudian, saya punya teman kilaf saudara. Tiba-tiba dia telepon, Pak, saya dapat hadiah untuk tur ke Korea bersama suami saya. Tapi kami nggak bisa pergi lagi, sibuk banget Pak. Kita pikir-pikir mau kasih siapa ya? Tiba-tiba muncul muka Pak Agus dan Ibu Lingling. Ada nggak yang muncul muka saya siang ini untuk saudara ya? Tiba-tiba muncul muka Pak Agus dan Ibu Lingling. Saya mau kasih hadiah plak. Seminggu holiday di Korea saudara. Waktu saya dengar tuh saya jerit, Tuhan terima kasih. Saya bilang, sayang, kita ke Korea. Kita ke Korea. Ngacok lu. Iya benar, kita ke Korea, sayang. Akhirnya bulan Mei kemarin, kami berdua ikut tur ke Korea. So sweet banget, saudara. Kami pergi ke satu pulau. Namanya Nami Island. Pulau Nami. Nami Island adalah tempat syuting film Winter Sonata. Masih ingat? Waktu kami foto di sana kayak Bayong Jun. Keren banget saudara ya. Romantiknya luar biasa. Keren banget tuh di Nami Island. Ngejas kan. Enak banget di Nami Island. Keren banget so. Romantiknya luar biasa. Wow. Kita diberkati Tuhan. Saya percaya. Kalau kita sepakat. Kalau kita one. Everything apa bisa terjadi dalam hidup kita. Kalau suami istri sehati berkat dicurahkan. Nah cuma blend together itu kan gak gampang. Betul gak? Proses yang paling sulit dalam pernikahan apa? Blend together. Orang sering alasannya apa? Saya udah gak cocok sama dia. Masalahnya gak ada yang cocok. Kita tidak pernah menikah dengan orang yang sama dengan kita. Betul gak? Betul gak? Yang anehnya kita menikah dengan orang yang bertolak belakang sama kita. Benar. Saya orangnya suka baca buku. Buku saya ribuan. Istri saya sama sekali gak suka baca buku. Saya ini suka makanan Indonesia, saudara. Walaupun tampang internasional kayak Brad Pitt. Selera kampungan, saudara ya. Saya suka tuh lotek, gado-gado, karedok, pecel, jajanan pasar tuh saya suka ongol-ongol. Bayangin buka Brad Pitt suka ongol-ongol, ongol-ongol gitu loh ya. Nah saudara, saya mau beritahu saudara. Itu saya. Nah saya mau beritahu jemaat Tuhan. Kalau kita ini tidak mau blend together, ribut terus, betul gak? Kita gak mau blend together, masing-masing kita punya ego. Nah saudara, saya mau beritahu proses itu, kami ini gak cocok. Saya bukan tipe idolanya istri saya. Istri saya pengen punya cowok yang keangot Schwarzenegger, saudara ya. Dapatnya kayak Super Junior gini loh, saudara ya. Nah saya mau beritahu saudara. Seringkali kita ini gak cocok. Makanya menikah adalah proses saling mencocokkan diri. Satu dengan yang lain. Kasih tahu kira-kira, saling mencocokkan diri. Kita harus pas-paskan nih. Nah setelahnya ini yang sulit. Pas-pasnya, oh dia begini kita setelah gini. Dia begini setelah begini. Ini begini setelah begini. Jadi nemu, betul gak? Kalau gak nemu berdrop, berantem, cerai akhirnya, betul gak? Gak cocok, kita gak cocok. Nah saya mau beritahu ketika kita menjadi satu. Yang harus dikorbankan pertama adalah ego kita. Betul gak? Saya punya jemaat. Jemaat saya ini pintar masak orang Bandung saudara. Dan ini tante pintar masak. Dia kalau masak tuh hauco meyu-meyu saudara. Babi hongnya enak benar saudara. Dia buat bakmi enak banget. Siomay batagornya enak banget saudara. Orang-orang kalau sudah pintar masak, batu pun digoreng enak juga kali saudara ya. Pintar enak banget. Nah kita tuh suka ngomong, tante buka restoran dong ya. Buka warung. Dia pikir akhirnya iya juga ya. Dia buka warung. Warungnya enak makanannya. Harganya nggak mahal. Lokasinya strategis. Tapi nggak laku Bapak Ibu Saudara sekalian. Nggak laku. Tiap hari dia telepon saya minta doakan. Tiap hari segala jenis setan, genderuwo, kuntilanak, tuyul saya usir saudara. Nggak laku-laku juga. Aneh kan? Makanan enak, harga nggak mahal tapi nggak laku. Aneh.
Saya berpikir aneh juga, malu juga tiap hari doa makan gratis. Tapi dia nggak lakukan, nggak enak hati nih pendeta. Satu hari saya ketemu sama suaminya. Saya bilang, Pak, gimana warungnya? Nah itu Pak, saya dari pertama istri saya buka warung, saya nggak setuju. Saya doa Pak, biar warungnya tutup Pak. Warungnya, setannya ketemu saudara ya. Ketemu ke setan. Suaminya nggak setuju. Suaminya ini orangnya apa? Totok banget. Jadi istrinya tuh biasanya satu hari itu masak 3 kali. Breakfast, lunch, dinner. Dia tidak pernah mau makan siang, sisa pagi. Gak mau. Jadi harus baru, fresh. Nah gara-gara punya warung, istrinya kan harus nongkrong di warung. Gak sedia makanan fresh lagi. Dapatnya sisa warung gitu loh. Dia gak suka. Jadi saya doa Pak, supaya tutup. Nah, gua setengah mati tengking setan supaya diberkati. Istri suaminya ternyata minta ditutup. Nah ini saudara, menjadi satu tuh gak gampang loh. Kita masing-masing punya ego kita. Jujur, waktu kami baru menikah sering konflik. Kenapa? Kita gak pacaran. Kita gak saling kenal. Saya punya ego, dia punya ego. Benar saudara. Dia ini kalau tidur, dia biasanya lampunya padam, off. Saya kalau tidur lampunya nyala. Saya anak terang, tidak suka kegelapan saudara ya. Jadi saya suka terang-terang. Ya bayangin waktu pacaran kan kita gak pernah bicarain lampu mati, lampu hidup. Betul gak? Hidup begitu indah masa bicarakan itu. Begitu married masalah. Masalah benar. Saya gak bisa tidur kalau lampu padam. Dia gak bisa tidur kalau lampu nyala. Akhirnya cari jalan keluar. Lampu remang-remang saudara ya. Adil. Dan semuanya dikasih Tuhan. Kita ini kalau pertahankan ego ribut. Gak bisa. Lampu harus mati. Gak bisa. Lampu nyala. Gak bisa. TikTok. Habis pecah itu bola. Betul gak saudara? Nah saya mau beritahu sama Tuhan. Belajar dong blend together. Blend together. Makanya kalau lihat sekarang. Muka kami kan mirip kan. Kita blend together sayang ya. Amen. Makanya suami istri itu kalau sudah married itu mukanya jadi, lihat Bu Selfie sama Pak Okto. Sama-sama semok gitu loh saudara ya. Kayaknya memang udah dijodohkan dari sononya gitu loh ya. Bodinya juga beda-beda tipis gitu ya. Yang satu XL, satu XXL ya. Nah saudara. Jemaat yang dikasih dan benar. Benar-benar saya belajar. Blend together. Ketika kita blend together, berkat itu akan dicurahkan luar biasa. Hal-hal yang luar biasa akan terjadi dalam rumah tangga kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Dan ini proses yang susah. Kemarin kami di FA-nya Bu Indah ya. Kita sharing tentang karakter-karakter manusia. Gak gampang loh. Kita tuh beda karakter saudara. Benar. Ada yang karakternya sanguin. Seperti Bapak Adam. Hei gimana lo? Hei ciku-ciku. Ada yang katanya kolek, nah, ada yang melo sendiri, kini aku sendiri lagi. Ada yang karakternya plekmatik, cuek habis saudara, cuek. Wanita married sama laki-laki apa plekmatis, enggak romantis, enggak pernah bilang I love you. Lu sayang sama gua? Gitu. Jadi kalau sama cowok yang plekmatis, nadanya do. Kalau cowok kolerik, si tinggi nada. Nah saudara, kalau cowok sangin, yang penting happy coy. Happy. Nah jemaat yang dikasih Tuhan, kita ini beda. Saya ini kolerik. Istri saya ini melankolis. Sensitif habis. Saya itu kolerik. Saya ini bukan sanguin gini loh. Aslinya itu kolerik. Saya itu kurang ramah orangnya. Jujur. Saya gak bisa tuh. Apa kabar Pak Leo? Cik mbak. Nah. Saya harus jujur. Saya itu orangnya ketus. Saya itu orangnya judes. Saya itu orangnya saudara jutek kata orang saudara. Saya itu kolerik banget. Saya perfeksionis. Orang kolerik itu perfeksionis. Kalau ngomong tuh belak-belakan. Kalau ngomong tuh tega. Saya kalau ngomong orang, saya ketemu orang, Cep, kamu kok makin tua sekarang Cep ya? Kok kayak engkong-kong? Saya tega ngomong gitu saudara.
Itu saya gitu loh. Nah orang kolerik itu ngomong gak mempedulikan perasaan orang lain yang tersinggung dengan perkataan dia. Itu orang kolerik. Saya gampang emosi, saya gampang marah. Itu saya. Kalau ngomong pedes banget. Kalau isi saya buat satu kesalahan, saya smash. Nah, lu kalahkan. Saya satu hari pikir, saya ini menikah buat menang, apa buat dia senang? Gitu loh sudah. Ya kita nih, saya ini mau buat saya menang atau dia yang senang gitu loh ya. Lama-lama isi saya bilang, begini gua kawin sama lu, gua bisa kanker tau katanya. Sakit hati terus gitu loh. Di-smash, dijatuhin terus. Makanya orangnya emosional. Saya pemarah. Saya bukan lucu, saudara. Saya juga bingung, saudara kok ketawa-ketawa dari tadi. Saya orangnya gak lucu. Saya sendiri jarang ketawa, saudara. Benar. Saya itu kolerik banget. Dapat istri sensitif. Dia gak pernah orang ngomong teriak sama dia. Sama saya, Leng! Begitu. Dia bilang suaranya boy. Apa? Saya gitu saudara. Kaget dia. Kagetnya. Benar saudara. Makanya kalau dia bisa bertahan hari ini. Karena Tuhan yang luar biasa. Amin. Untung benar saudara. Saya belajar. Saya kolerik. Nah blend together sama melankolis. Itu kan gak gampang. Dikit-dikit sensi. Ada yang Yesus pengalaman sama kayaknya ya. Orang sensi itu dikit-dikit pikirin. Dia rasain. Pakai otak dong. Jangan pakai perasaan. Orang kolerik bilang, saya pikir. Orang melankolis bilang, saya nalo pakai perasaan. Perasaan sering menipu tahu. Perasaan tuh gak stabil. Jangan pakai perasaan. Nah sementara saya ngomongnya ketus, dia tersinggung. Kan orangnya sensi. Saudara, wah gak benar nih. Untuk kita blend together tuh gak gampang. Setelah 10 tahun menikah, sekarang keadaan terbalik saudara. Istri saya yang jadi kolerik. Saya jadi melankolis. Benar. Saya cowok yang mandiri loh. Semua sendiri. Sekarang jadi bego saudara. Benar saudara. Sampai mau nyari gunting aja gak tahu di mana. Ini rumah gunting di mana ya. Nanya Ling, gunting di mana. Jadi bodoh kan. Kemarin saya di New York kan mau berangkat ke villa. Lagi di kamar isi saya udah rapi-rapi. Dia bilang kamu beresin yang sisa-sisa lah. Saya lihat ya, apa ya? Kayak udah jadi memble gitu loh saudara ya. Terus dalam hati saya, Tuhan kok saya jadi bodoh gini ya. Dulu saya beresin semua. Sampai dasi pun ketinggalan di New York saudara. Sorry bukannya gak ada dasi. Ketinggalan, tapi kalau udah mau nyumbang ya boleh. Nah saya mau beritahu saudara. Ketinggalan gitu loh ya. Saya bilang kok saya jadi memble gini ya. Istri saya malah yang jadi gesit, yang mimpin, yang apa. Nah saya mau beritahu saudara. Blend together. Ketika kita blend together, nyocokin pas, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Berkat Tuhan dinyatakan, mukjizat terjadi, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jangan cari bahagia. Tapi bagaimana saya menjadi satu dengan pasangan saya. Salami istrimu, ma kita jadi satu ya. Ayo Pak, nyesel gua jadi satu malu. Nah saudara, belajar menjadi fondasi pernikahan apa? Yesus. Tujuan pernikahan apa? Menjadi satu. Oneness. Kesatuan. Yang ketiga, yang terakhir. Esensi pernikahan itu apa sih? Apa esensi itu apa ya? Essence itu unsur yang gak boleh gak ada. Ya. The most important thing. Esensi itu unsur yang harus ada dalam pernikahan. Saudara, Alkitab bilang seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Dan bersatu dengan istrinya. Kata bersatu itu saya kaget. Dalam bahasa Inggrisnya cleaving. Cleaving itu artinya apa ya? C-L-E-A-V-I-N-G. Cleaving itu terikat baby. Terikat. Ternyata esensi pernikahan adalah ikatan. Semakin kuat ikatan saya dengan istri saya, rumah tangga saya semakin kuat. Tetapi ketika ikatan ini mulai kendor, rumah tangga saya akan menjadi lemah. Yang harus kita jaga adalah bagaimana cleaving. Ikatan ini bisa tetap kuat. Kalau ikatan ini kuat, rumah tangga akan kuat. Rumah tangga akan harmonis. Rumah tangga akan luar biasa.
Nah, seringkali banyak rumah tangga gagal. Kenapa? Kita nggak menjaga lagi ikatan itu. Kita nggak menjaga lagi cleaving itu. Kolose 3 bilang yang mengikat kita apa Bapak Ibu? Yang mengikat kita apa? Kasih. Kita mengenal, Alkitab mengenal 2 pola kasih. Yang pertama kasih perjanjian lama. Kasih perjanjian lama bilang kasihilah sesamamu. Sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Status kita neighbor, bahasa Inggrisnya neighbor, sesama. Dan kemudian pusatnya adalah diri kita sendiri. Tapi Yesus bilang, I give you new commandment. Perintah yang baru. Kasihilah saudaramu. Status kita bukan sesama. Tapi saudara. Brothers. Dan standar kasihnya sama. Seperti aku telah mengasihi kamu. Rumah tangga kita akan kuat. Kalau ada kasih agape, kasih Tuhan, kasih Yesus dalam hidup kita. Kalau kita bicara kasih ada 3 hal yang penting. Yang pertama kasih itu menerima apa adanya. Kasih itu tidak menuntut. Amin. Jangan biasakan menuntut. Kamu harus begini dong. Di awal saya menikah, saya menuntut istri saya. Saya kepingin dia jadi selebritis. Saya kepingin dia seksi, keren, anggun, berwibawa. Dan saya kepingin dia penuh dengan belas kasihan. Itu tuntutan saya. Kamu harus begini dong. Kamu jadi istri pendeta begini dong. Kamu istri orang top begini dong. Begini dong, begini dong, begini dong. Saya nuntut. Tapi lama-lama saya capek dan istri saya lebih capek lagi. Saya bilang Tuhan, kalau kita menikahnya untuk saling menuntut. Lu mesti dong, lu begini dong. Ya jemaat saya yang saya cerita tadi. Yang saudara punya warung tadi. Gak laku-laku itu. Si suami itu suka protes. Memang istri-istri susah di akhir zaman. Sok katanya. Saya bilang kenapa Bapak bilang istri-istri sok. Gak mau tunduk sama suami. Gak mau tunduk sama suami. Kan firman Tuhan bilang Pak. Submit. Istri-istri harus apa? Tunduk sama suami. Waktu istrinya ulang tahun diberikan figura. Tulisannya hai istri. Tunduklah kepada suami. Waktu dia ulang tahun. Suaminya juga kasih figura. Hai suami. Kasihilah istrimu. Si istri bilang, lu mesti kasih gua. Suami bilang, gak bisa, lu mesti tunduk dulu. Gak bisa, lu mesti ngasih gua. Sampailah tuntutannya ke pengadilan. Betul gak saudara? Sidang cerai. Nah saya mau beritahu, kasih itu bukan menuntut. Kasih itu menerima apa adanya. Saya menerima istri saya dengan kelebihannya. Saya juga menerima istri saya dengan segala kekurangannya. Dan saya tetap mengasihi dia. Karena ada kasih Tuhan dalam hidup saya. I love you baby. Saya mau beritahu, saya pernah cerita kawan 2 minggu lalu ya. Waktu saya di UGD, unit gawat darurat. Saya bilang sama istri saya, sayang saya sakit di lemes. Lagi di infus. Saya bilang sayang, kalau boleh nih saya minta sama Tuhan. Kalau boleh pergi biar saya pergi duluan. Jangan kamu. Yesus bilang jangan dong bicara mati-mati di UGD serem katanya. Bicara yang bagus-bagus lah. Ya namanya orang lagi di infus lemes. Kepikiran juga mati saudara. Saya bilang kalau boleh saya pergi duluan. Jangan kamu. Nah dia kan penasaran. Kenapa kamu ngomong gitu? Saya bilang kenapa saya ingin pergi dulu. Karena saya gak bisa hidup tanpa kamu. Selesai itu hangat. Nah saya mau beritahu saudara. Kasih itu menerima apa adanya. Pasangan kita punya kelemahan. Rela gak kita terima kelemahannya. Yang namanya kasih Allah itu unconditional. Tanpa syarat. Walaupun body kamu sudah mengembang ke kanan ke kiri. Aku tetap mencintai kamu. Walaupun kamu sudah tidak cantik lagi. Udah nenek-nenek. Kalau jalan kena angin. Saking keriputnya sudah. Tapi aku tetap mencintai kamu. Kasih yang benar itu kasih yang unconditional. Menerima apa adanya. Saudara waktu kita menikah. Istri kita cantik. Siapa tahu. Dalam perjalanan pernikahan. Dia mengalami kecelakaan. Kakinya lumpuh. Betul gak? Atau dia cacat. Masih gak Anda mencintai dia?
Halo? Halo? Kalau kita lihat cantiknya, sekarang udah gak cantik, udah cacat. Sekarang udah lumpuh, mukanya udah cacat. Masih gak kita mencintai dia? Menerima apa adanya. Walaupun istrimu gak bisa masak, tetap cintai dia. Walaupun saya bilang sama istri saya, walaupun kita gak punya anak, saya akan tetap setia sama kamu. Saya akan tetap mencintai kamu sampai akhir hidupku. Ih, so sweet banget. Kayak lagu-lagu gitu loh ya. Nah, yang kedua, kasih itu mengampuni. Forgiveness. Nah, rumah tangga kita kan bukan surga. Betul gak saudara? Rumah tangga kita tuh dunia. Di dunia masih bisa salah. Saya bukan suami yang sempurna. Saya bukan pendeta yang sempurna. Saya bukan laki-laki yang sempurna. Tapi gak bences juga loh. Nah, saudara, saya punya kesalahan. Saya bisa berbuat khilaf. Saya bisa berbuat keliru. Wajar. Saya manusia biasa. Nah, kalau kita gak saling mengampuni satu dengan yang lain, ikatan itu akan regang. Betul gak? Kita belajar mengampuni pasangan kita. Istri saya pernah salah, pernah nyakitin, sering juga. Kalau perempuan ngomong kan capek dengarnya gitu loh saudara. Itulah kehebatan wanita. Amin bapak-bapak. Ternyata istri-istri kita pembicara yang hebat saudara. Lebih hebat dari pendeta Lukas Kusuma saudara. Nggak ngomongnya nggak henti kan. Nah saudara, kalau saya sebagai manusia bisa terluka. Bisa kecewa, kok gini sih, kok gini. Tapi belajar, ada pengampunan dalam rumah tangga kita. Si istri mengampuni suami, suami mengampuni istri. Kasih Allah akan mengalir. Rumah tangga kita akan diberkati Tuhan. Yang ketiga, kalau kita bicara kasih, kita bicara tentang sacrifice. Bukti Tuhan mengasihi kita apa? Tuhan menerima kita, Tuhan mengampuni kita, dan Tuhan rela berkorban untuk kita. Bapak kayaknya dulu ganteng Pak ya. Ganteng Pak ya. Oh iya, itu mantap. Pede banget bilang iya gitu loh ya. EGP gitu ya. Tapi kelihatan mukanya ganteng. Bapak mirip Alain Delon loh, benar. Mudanya kayak Chow Yun-fat loh, benar. Cakep, benar cakep. Udah tua aja ayah masih sirko ya. Gak boleh, awas ya. Nah saudara saya mau beritahu. Nah saudara, laki-laki itu paling, apalagi ganteng kayak gini. Itu paling gampang gombal, betul gak? Pasti ibu yang keberapa Pak? Ibu wanita yang keberapa? Hah? Oh enggak kehitung. Tapi yang penting terakhir. Enggak tahu juga sesudahnya. Enggak tahu juga episode sesudah. Saya enggak tahu, enggak campur. Saudara. Nah saudara. Laki-laki itu paling gampang bilang, I love you. Wah ini. Gampang kan, I love you. Enggak bayar kan? I love you baby. Enggak bayar. Nah apa buktinya? Cinta. Apa buktinya engkau mengasihi saya? Buktinya gampang. Rela enggak engkau berkorban buat dia. Kalau orang bilang cinta, dia enggak rela berkorban. Itu nonsens saudara. Itu omong kosong. Itu rayuan gombal saudara. Kalau kita bilang kita cinta, rela enggak kita berkorban untuk dia? Banyak orang bilang gini, gunung pun akan kudaki, laut pun ku seberangi, tapi kalau turun salju, aku gak bisa jemput, sorry. Dia bilang gunung dia daki, laut dia seberangi, sama salju aja takut, korban dong. Kalau kau bilang cinta, buktinya apa? Berkorban, rela berkorban. Measurement, ukuran cinta adalah pengorbanan. Semakin kita mencintai seseorang, semakin kita rela berkorban bagi orang tersebut. Nah saya belajar, untuk berkorban itu gak gampang. Tapi kalau saya mencintai istri saya, rela gak saya berkorban buat dia? Contoh, baru terjadi beberapa bulan lalu, biasanya hari Sabtu istri saya itu kalau mau pelayanan ke salon. Biasalah ibu-ibu ya, rambutnya ditata biar keren, biar bagus. Nah waktu itu kita sibuk hari Sabtunya itu retreat, pulang retreat, ada pelayanan sampai di rumah udah malam. Gak sempet ke salon. Terus saya bilang, papi aku gak ke salon ya, aku cuci rambut di rumah saja. Nah waktu dia bilang cuci rambut di rumah, dalam hati saya Tuhan pengorbanan lagi deh. Kenapa? Kalau dia mau blow rambut, kan itu berat kasihan. Dia suka bilang, sayang bantu dong, diblokan gitu ya. Secara ego saya bilang,
Saya pendeta Agus Lutan yang datang di Philadelphia disambut oleh jemaat dengan luar biasa. Tetapi masa Ika jadi capster di rumah gitu lah ya. Ngebleng gitu lah ya. Saya dalam hati sayang dalam hati nih. Lo ke salon aja sih. Bayar berapa? 50.000 cuma $5 sana. Suruh gua jadi ngeblok lama-lama jadi begini kan ngontek repot gitu loh ya. Aduh saudara. Dia bilang tolong ya sayang ya. Jujur saya gak mau saudara. Harga diri coy. Harga diri. Pendeta Agus Lutan. Yang di YouTube bisa ditemukan khotbahnya. Pendeta Agus Lutan yang namanya ditulis di mana-mana. Sudah jadi capster. Yang benar aja krembang-krembang gitu loh. Jujur saudara secara harga diri. Saya gak mau. Tapi Roh Kudus bilang. Kamu bilang mengasihi istri kamu. Rela gak kamu berkorban untuk dia. Kasihan kan sendiri ngeblok gitu ya. Oke sini sayang, saya bantu. Akhirnya saya bilang, kurang. Kadang-kadang cewek-cewek gitu ya, dikasih hati minta jantung. Itulah hebatnya istri ya. Saya belum. Waktu udah selesai dia bilang, thank you sayang, thank you ya. Rambutku bagus loh. Benar, ternyata saya ngeblok lebih bagus dari salon saudara ya. Benar. Kok gak percaya sih? Tapi saya gak akan coba sama kamu, sorry aja. Suruh cecep sana. Nah, jemaat yang dikasih, di situ saya belajar. Kalau bicara pengorbanan, istri saya ini berkorban banget buat saya. Berkorban banget buat saya. Dia lakukan semua hal yang terbaik yang dia bisa untuk saya, saudara. Dia kadang harus bangun pagi, masak sarapan buat saya. Aduh, luar biasa. Dia segala-galanya buat saya. Dia supir saya, dia sekretaris saya, dia bendahara saya. Benar. Saya kalau pagi, saya minta duit. Kasihan gak saudara ya? Benar. Dia segala-galanya. Benar sudah benar. Dan dia korban banyak buat saya. Saya tahu ini sudah gak limit dia. Maksudnya seringkali dia melakukan sesuatu yang di luar limit dia. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia mengasihi Agus Lutan. Dia mencintai suaminya ini saudara. Dengan segala kelebihan, dengan segala kekurangan saya. Kalau ikatan itu kuat, Deb, kamu akan makin kuat. Semakin luar biasa. Yang sulit itu menjaga ikatan itu. Kita suka lupa living itu dijaga. Yang sudah menikah, ikatan itu dijaga. Ada kasih, ada kemesraan. Makanya bapak-bapak sekali-sekali istri harus digombalin. Orang-orang yang plekmatis, ya, orang-orang yang kolerik, orang kolerik itu susah gombal. Lu cantik hari ini. Gue bilang cantik. Itu orang kolerik kayak gitu. Benar. Orang plekmatis, Pak bagus gak? Bagus gak Pak? Gitu aja. Nggak pernah bilang, Mak kamu menyala banget gitu ya. Tapi orang sanguin, wah keren banget. Kaki lu, keren banget loh. Kudisan, nah bagus banget gitu ya. Nah saya mau beritahu saudara. Belajar, ikatan itu harus kuat. Kalau ikatan kami ini kuat, rumah tangga kami akan tetap kuat. Dan saya berdoa, tidak ada percayaan dalam rumah tangga jemaat gereja ini. Semuanya diberkati Tuhan. Semuanya harmonis. You have a strong marriage. Anda punya rumah tangga. Dan itu mempermuliakan nama Tuhan. Saudara kita kadang-kadang gak perlu khotbah. Ketika kita membangun rumah tangga yang baik. Itu jadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Dunia sedang kehilangan figur rumah tangga. Dan saya berdoa. Mereka mendapatkannya dalam rumah tangga setiap kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang pertama fondasinya siapa? Tujuannya apa? Menjadi satu. Dan yang ketiga esensinya adalah ikatannya adalah kasih Allah. Kalau itu ada rumah tanggamu akan diberkati. Mari kita bangkit diri, kita doa sama-sama yuk.